Pelan-pelan dong. Yang ramai diperbincangkan sekarang nggak sih? Gimana kekuasaannya kan kekuasaan jadi kayak apa yang pendapat sama kalau nggak punya Masyarakat ini harus berani bersuara dan melaporkan setiap bentuk penyimpangan yang mereka temui. Dan tentunya yakni tindakan nepotisme tersebut. Kita sebagai masyarakat ya, Harus dilaporkan ya kalian. jangan takut. lupa bersuara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama kami di Politalk ngobrolin pemerintahan episode 2. Mendengar kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Ananda Vina. Dan saya Jauharatul Ma'munah. Kita adalah moderator atau pemandu untuk jalannya Politalk episode 2 kali hari ini. Di episode 2 kali ini kita agak ramean nih. Ditemani 3 narasumber yang keren-keren. Kita sapa terlebih dahulu untuk narasumber yang pertama. Halo, aku Irfan. Halo, aku Ahmad Roki. Halo, aku Gracia Gita. Selamat datang kembali di episode Politalk ngobrolin pemerintahan. Oke, ngomong-ngomong tentang Politalk episode 2, kira-kira kita bakalan ngomongin tentang apa sih di Politalk di Politalk episode 2 ini? Di Politalk episode 2 ini kita akan membahas mengenai kasus pelanggaran etika yang ada di Indonesia. Oke, kita bakalan bahas tentang kasus pelanggaran etika di Indonesia. Menarik sekali ya teman-teman. Sebelum itu kita akan mengulik tentang KKN. Kita akan tanya ke narasumber kita ya. Apakah narasumber kita tahu apa itu KKN? Kak Gita, silakan Kak Gita. Apakah kita tahu KKN itu apa? KKN itu nggak sih kak? Kuliah kerja nyata. Kuliah kerja nyata. Ya, Bukan ya, bukan itu ya. Jadi KKN sendiri itu singkatan dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Lalu apa sih perbedaan dari ketiganya antara korupsi, kolusi, dan nepotisme? Nah, untuk korupsi sendiri itu merupakan kegiatan penggelapan atau penyelewengan harta milik perusahaan atau negara yang digunakan untuk kepentingan pribadi sehingga perusahaan atau negara itu mengalami kerugian. Nah, contohnya mengajukan belanja lebih. Misal pembelian seragam karyawan yang dibutuhkan 10 juta, tapi anggarannya sebesar 20 juta. Oke, yang kedua kolusi ya kak. Kolusi itu kegiatan kerjasama atau perjanjian ilegal untuk meraih keuntungan kedua belah pihak. Jadi seperti suap contohnya kak. Suap itu seperti perjanjian antara perusahaan. Jadi jadi perusahaan ini ada perjanjian dengan pejabat agar mendapatkan izin usaha atau memenangkan proyek pemerintahan. Lalu yang ketiga ada nepotisme. Nepotisme sendiri ini merupakan penyalahgunaan kekuasaan. Jadi perekrutan pegawainya ini diambil karena dia saudara atau kerabatnya. Jadi kayak aku boleh cerita dikit ya kak. Jadi ada di satu kota nih ya kak, aku sebutin deh. Jadi bupatinya ini ketahuan nih kak kalau korupsi. Akhirnya dia kan karena ketahuan akhirnya ditahan lah sama si istrinya karena ternyata itu kerjasama antara kedua suami istri itu. Nah sekarang kan musim pilkada nih kak, ternyata si anaknya bupati ini disuruh maju kak, maju jadi calon bupati di kota tersebut dengan alasan untuk melanjutkan proker-proker si ayahnya yang belum terjalankan. Oh, masih calon ya berarti? Iya kan musim pilkada nih kak, belum ada. Tapi nih, ngomong-ngomong soal korupsi, kolusi, sama nepotisme, terus apa hubungannya dari KKN ini sama etika pemerintahan? Ya, kaitannya antara korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan etika itu sangat jelas karena ketiga praktek tersebut merupakan
apa ya namanya pelanggaran yang serius terhadap norma-norma sosial dan norma-norma hukum yang dapat merusak tatanan sosial dan kepercayaan publik seperti itu Kak. Jadi ketiga praktik ini tuh tentu saja melanggar prinsip-prinsip dari etika sih Kak, karena kan adanya itu jadi tidak adil, terus tidak ada transparansi, juga akuntabilitas juga bikin gimana gitu ya kita sebagai masyarakat, karena mereka ini dengan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya, lalu kesempatan, serta mengikis kepercayaan kita sebagai publik terhadap suatu pemerintahan itu. Nah, oleh karena itu penting untuk memperkuat etika dalam setiap aspek pemerintah dan organisasi untuk mencegah terjadinya KKN. KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oke, kita tadi udah bahas tiga-tiganya nih teman-teman. Ada korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tapi kita nggak mungkin bahas tiga-tiganya. Tadi kita ngebahas tentang nepotisme, itu menarik tuh. Aku tertarik sama untuk membahas nepotisme ini. Sama Iya. ya. Mungkin bisa dijelaskan Kak, gimana sih nepotisme yang ada di Indonesia? Nah, nepotisme sendiri ini kan sangat erat ya dengan kondisi pemerintahan yang ada di Indonesia. Seperti yang disebutkan tadi, bahwa nepotisme ini adalah bentuk penyalahgunaan kekuasaan dengan mementingkan keluarga atau kelompoknya sendiri. Betul banget sih kalau kata aku itu. Tapi kira-kira ya, apa sih yang menjadi latar belakang kok pemerintah itu bisa melakukan pelanggaran nepotisme? Siapa yang mau jawab? Oke, aku Kak. Jadi Antusias sekali ya. Jangan bapaknya yang bukan gitu Kak. Jangan. Pelan-pelan dong. Terus ini mengenai latar belakang nepotisme sendiri ya Kak. Ini nepotisme di Indonesia ini dilatar belakangi oleh sistem politik yang berbasis hubungan personal. Seperti kataku tadi kan contohnya kayak kekeluargaan dan kerabat itu kan. Dalam konteks ini tuh pengangkatan pejabat publik sering didasarkan pada hubungan keluarga atau kerabat jika. Jadi minimnya perekrutan dengan dengan tujuan atau dengan dilihatnya kompetensi dari individu sendiri, lalu kualifikasi yang sesuai itu sekarang sudah minim Kak. Banyak yang berdasar kerabat atau keluarga Kak. Sehingga memunculkan pemerintah yang tidak berkualitas. Selain itu juga namanya sistem seleksi dan pengawasan dalam proses pengangkatan pejabat ini proses yang tidak transparan dan kurangnya akuntabilitas membuat praktik nepotisme semakin marak. Nah, kriteria seleksi ini tidak jelas. Sangat mungkin bagi seseorang untuk mendapatkan posisi hanya karena kedekatannya dengan penguasa tersebut. Itu. Betul sekali kata rekan saya Kak. Jadi saya ingin menambahkan sedikit adanya budaya patron klien. Budaya patron klien ini berperan besar dong dalam maraknya praktik nepotisme. Sebelumnya budaya patron klien ini kayak klien dalam kedudukan yang lebih rendah dan patron dalam kedudukan yang lebih tinggi. Hubungan saling ketergantungan antara patron dan klien menciptakan situasi di mana keuntungan diberikan kepada kerabat atau keluarga Kak. Juga menciptakan lingkungan di mana nepotisme ini dianggap wajar akhirnya di pemerintahan kita ini. Menarik sekali ya. Selanjutnya mari kita analisis mendalam menggunakan beberapa teori ya. Salah satu teori yang relevan adalah teori patron klien yang disebutkan tadi ya. Teori ini menjelaskan bagaimana individu dalam posisi kekuasaan memberikan keuntungan kepada orang-orang terdekat mereka untuk memperkuat jaringan atau dukungan untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Tepat sekali Kak. Di Indonesia, praktek ini dapat dilihat sebagai upaya membangun dinasti politik. Wah, itu yang ramai diperbincangkan sekarang nggak sih? Iya. Dimana kekuasaan ini kayak warisan Kak. Jadi kayak
bapaknya harus menjabat, ditaruh anaknya. Waduh. Gitu. Kalau nggak punya anak, harus punya. Waduh. Gitu. Jadi dalam lingkaran keluarga atau teman dekat sih, hal ini tentulah berpotensi mengancam dari prinsip-prinsip etika sendiri dong pasti. Prinsip-prinsip demokrasi yang ada di Indonesia Itu ini. sih udah gak mengancam ya, tapi udah Merusak terjadi sih. Merusak sih, udah pasti rusak ya. Dan meritokrasi karena keputusan tidak lagi didasarkan pada kemampuan, tapi berdasar hubungan pribadi itu, keluarga atau teman dekat itu. Tadi kakaknya kayaknya nyebut meritokrasi ya. Ya. Sebelumnya nggak tahu nih meritokrasi itu apa. Bisa dijelaskan sedikit mungkin tentang apa sih meritokrasi itu? Oke, jadi meritokrasi ya kayak menurut saya ini sistem di mana itu diberikan kesempatan kepada seseorang untuk mendapatkan posisi atau jabatan. Jadi meskipun kamu nggak punya kemampuan tapi kamu punya order, wes tenang aja, jabatanmu akan oke Kamu sih. pasti dapat kursi. Iya gitu maksudku. Jadi tetapi adanya meritokrasi ini itu kita dapat terselamatkan dikit karena tetap dilihat adanya prestasi sih Kak. Jadi kemampuannya bukan kekayaan atau kelas sosial. Jadi dilihatnya itu masih dilihat lah sedikit prestasi dan kemampuan meskipun tetap harus ada modal, itu kita masih dilihat dikit meskipun sedikit ya. Dikit banget ya. Jadi bukan dilihat dari kelas sosial atau kekayaan dan diri sendiri. Nah, betul sekali. Dan jika kita melihat dari perspektif patrimonialisme, kita bisa memahami bahwa sistem pemerintahan yang mengedepankan nepotisme itu cenderung mengabaikan prinsip meritokrasi. Nah, patrimonialisme ini menciptakan ketidakadilan karena individu dipilih berdasarkan koneksi alih-alih kompetensi seperti yang dijelaskan dalam UU nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Wah, informatif Menarik banget ya, sampai ada undang-undangnya loh. Udah-udahnya kakaknya sudah tahu teman-teman. Tapi aku masih kepo tentang apa atau bagaimana dampak dari praktek apa itu tadi nepotisme ini di pemerintahan ataupun di kalangan masyarakat. Apa sih dampaknya? Kalau dampak dari nepotisme sendiri ya seperti kita lihat pasti negatif lah ya, pasti serius, sangat serius bagi pemerintah ini, bagi pemerintahan kita ini. Pertama-tama itu merusak kepercayaan kita sebagai masyarakat dong pada negara pemerintah. Ketika masyarakat melihat bahwa posisi-posisi penting ini yang ada di pemerintahan, kursi-kursi tinggi di pemerintahan ini udah bukan dilihat dari kompetensi dari individu itu, tapi dilihat dari ada kecurangan yang kecurangannya yang akan terlihat jelas karena kan tidak ada transparansi juga ya, tiba-tiba ujuk-ujuk sudah kok ini yang jadi DPRD gitu kan. Nah, selain itu, nepotisme juga mengancam prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri. Demokrasi yang seharusnya berlandaskan pada pemenuhan kepentingan rakyat, bukan kepentingan segelintir individu atau keluarga. Praktik ini bisa menurunkan kualitas kebijakan publik karena keputusan yang diambil ini berdasarkan hubungan pribadi, bukan berdasarkan kepentingan umum. Seperti itu. Dan jangan lupa bahwa ada konsekuensi hukum bagi pelaku nepotisme, yakni tadi yang sudah saya sebutkan pada Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 secara tegas melarang praktek ini dan menetapkan sanksi pidana bagi penyelenggara negara yang melakukan nepotisme. Sangat menarik nih. Kayaknya undang-undangnya itu tadi perlu digarisbawahi ya, perlu ditulis di kiri ya. Undang-undang ya. Agar perbuatan. Jadi kan itu munculin penting deh. Selanjutnya, ada gak sih langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengatasi masalah nepotisme di Indonesia ini? Tentu ada dong pasti. Untuk mengatasi masalah ini kita perlu melakukan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan. Pertama, perlu ada reformasi dalam sistem seleksi dan pengawasan agar lebih transparan dan akuntabel. Nah, selain itu, ini juga untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat tentang
bahaya nepotisme serta dampaknya terhadap pemerintahan dari demokrasi. Terakhir nih, partisipasi aktif masyarakat itu sangat penting untuk memastikan bahwa praktik nepotisme ini tidak menjadi norma atau kebiasaan dalam pemerintahan. Masyarakat ini harus berani bersuara dan melaporkan setiap bentuk penyimpangan yang mereka temui. Dan tentunya yakni tindakan nepotisme tersebut. Ayo kita bagaimana cara ya? Harus dilaporkan ya. Jangan takut. Apa bersuara? Oke, jadi apa ya sih ambil dari pesan. Jadi nepotisme itu kayak misal nih aku DPR, wah ini Amin dong. kalau nggak gitu misal presiden yang menunjuk misal menterinya gitu ya, menteri terus aku nunjuk dari orang-orang terdekatku aja. Ini misal praktek nepotismenya, ya udah aku nunjuk dari orang-orang terdekatku tanpa aku mempertimbangkan kompetensinya dia itu. Pertimbangan kemampuan itu. Berarti Pokoknya gaji aja. walaupun dia nggak ada education A, tapi dia tetap ditaruh di A. Iya dong. Bisa jadi nanti adiknya kakak bisa jadi DPR Aku langsung. aja Kak, aku. Semoga ya. Oke. Sangat menarik ya teman-teman pembahasan kita di Politalk episode 2 kali ini. Tapi sebelumnya terima kasih nih kita sampaikan ke 3 narasumber kita yang sangat luar biasa. Keren. Terima kasih ya sudah menyempatkan hadir untuk memberi pandangannya tentang nepotisme. Yang ada di Indonesia. Semoga diskusi kita kali ini memberikan pencerahan dan mendorong perubahan positif dalam sistem pemerintahan Indonesia ke depannya. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Oke, kita tutup ya. Udah sekian Politalk episode 2. Kami akhiri dan See you di episode 3. dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.